Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Karena apabila ini muncul, maka itu menunjukkan kedekatan hari kiamat. Para ulama mereka membagi hari kiamat itu terbagi kepada dua. Tanda-tanda kiamat itu terbagi kepada yang pertama tanda kiamat kecil, kemudian tanda kiamat besar. Adapun tanda kiamat kecil secara umum itu akan terjadi sebelum terjadi hari kiamat dalam masa yang sangat lama. Ada di antaranya yang terjadi, kemudian sudah selesai. Ada di antaranya yang terjadi dan akan kembali berulang. Dan ada yang terjadi dan akan selalu terjadi setelahnya. Dan ada pula di antaranya yang belum lagi terjadi. Dan semuanya pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda hari kiamat kecil itu banyak sekali. Seperti misalnya, ilmu sudah dicabut, fitnah sudah merajalela, kemungkaran di mana-mana, banyaknya pembunuhan, banyaknya gempa, kemudian waktu terasa semakin singkat, kemudian banyak orang yang mengatakan dirinya Nabi, banyak pembohong, kemudian nanti banyak orang-orang fakir, mereka berlomba-lomba membangun bangunan, kemudian nanti kaum muslimin, mereka akan seolah-olah disantap, dimakan oleh bangsa lainnya. Kemudian pada akhirnya Allah berikan kepada kaum muslimin kemenangan terhadap orang Yahudi, terutama di akhir kehidupan, dan semua pepohonan, bebatuan akan berbicara menunjukkan bahwa di sana ada orang Yahudi agar dicari oleh kaum muslimin. Dan tanda alamat yang lainnya disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini terdapat dalam hadis Nabi SAW. Nabi menyebutkan, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diangkat. Wa yaksural jahlu. Kemudian banyaknya kebodohan. Wa yaksural zina. Banyaknya perbuatan zina. Banyak orang yang minum khamar. Kemudian banyaknya jumlah laki-laki dan sedikitnya jumlah perempuan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, satu laki-laki maka ada 50 perempuan. Kemudian yang kedua adalah tanda hari kiamat yang besar. Tanda hari kiamat yang besar itu merupakan perkara yang dahsyat, perkara yang agung. Dan ini kalau sudah terjadi itu menandakan kiamat itu hampir terjadi. Seperti misalnya hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Dia menyebutkan Nabi SAW muncul dan kami sedang bercerita sehingga Nabi SAW bertanya, "Ma tazakarun?" Apa yang kalian ceritakan? Atau apa yang kalian sedang bincangkan? Maka para sahabat mengatakan, "Nazkurus sa'ah." Kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Maka di saat itulah Nabi SAW menyebutkan, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda sebelumnya. Maka Nabi SAW menyebut dengan ad-dukhan, yaitu asap yang keluar. Kemudian Dajjal. Kemudian ada hewan yang bisa berbicara. Kemudian matahari yang terbit dari barat. Kemudian begitu juga turunnya Nabi Isa, Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian ada 3 gerhana di timur, kemudian di barat. Kemudian begitu juga terjadinya longsor di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari daerah Yaman. Kemudian nanti pada akhirnya api tersebut mengusir manusia di tempat mahsyar, yaitu mahsyar yang ada di dunia, yang ada di Syam. Sehingga ini merupakan di antara tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang mesti diketahui oleh kaum muslimin, terutama di kala tersebarnya fitnah, adalah mereka senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah agar mereka istiqamah dalam agama, menjauhi fitnah, kemudian tidak berkecimpung di dalamnya. Sebagaimana wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, memberikan nasihat kepada manusia sesuai dengan kesanggupan mereka. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Beribadah di waktu-waktu fitnah, maka sama nilainya dengan orang yang berhijrah bersamaku. Dan di antara doa Nabi SAW yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
teguhkan hati kami dalam agamamu. Begitu juga hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya kalau sekiranya dia sanggup. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau juga tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah tanda iman yang terlemah. Dan ini merupakan di antara salah satu yang disampaikan oleh baginda Nabi terutama di kala tanda-tanda kiamat terjadi, fitnah di mana-mana. Maka itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala fitnah yang ada. Allah memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.